Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya. Berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-129. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, Manggada tidak bertanya lagi, demikian pula Laksono. Sementara Sampar pura-pura tidak mendengarkan pembicaraan itu. Ia masih menyibukkan diri dengan kuda-kuda di kandang, terutama kuda putih, justru karena pemiliknya orang yang sangat keras dan kasar. Namun sepeninggal orang-orang itu, maka Manggada dan Laksono telah duduk bersama Ki Carang Aking di belakang kuda. Ternyata mereka telah membicarakan keterangan ketiga orang pengikut Wiro Sabet itu. "Kita harus berbicara dengan Ki Pandi secepatnya," berkata Ki Carang Aking. "Mudah-mudahan nanti malam ia benar-benar datang. Persoalannya tidak dapat ditunda-tunda lagi." "Kita hanya dapat menunggu," sahut Manggada. Namun kemudian katanya, "Tetapi menilik keberhasilan perampokan semalam, maka menurut pendapatku, Ki Pandi akan datang nanti malam. Ki Pandi tentu akan memberikan penjelasan tentang usahanya yang gagal itu." Ki Carang Aking mengangguk-angguk. Katanya, "Banyak yang dapat kita ketahui di sini, tetapi ternyata gerak kita sangat terbatas. Rasa-rasanya aku ingin mengikuti Ki Pandi untuk dapat lebih banyak bergerak." "Ki Carang Aking akan keluar dari barak ini?" bertanya Laksono. Ki Carang Aking mengerutkan dahinya, namun kemudian sambil tersenyum ia berkata, "Tidak, untuk sementara aku akan tetap bersama di sini." Dalam pada itu, Ki Pandi yang sudah berada di rumah Ki Kertosono menceritakan apa yang telah dilakukannya semalam. Bahkan ia telah gagal mencegah perampokan atas keempat orang saudagar perhiasan emas, berlian dan bahkan juga wesi aji. "Tetapi aku telah menawarkan kerjasama dengan mereka itu jika mereka ingin melacak perhiasan dan wesi aji yang berhasil dirampok itu," berkata Ki Pandi. "Apakah mereka bersedia?" bertanya Ki Citrobowo. "Nampaknya mereka mempertimbangkannya. Yang tidak mereka inginkan adalah jika mereka harus mengorbankan orang lain untuk mengambil kembali barang dagangan mereka itu." Ki Kertosono dan Ki Citrobowo mengangguk-angguk. Dengan dahi yang berkerut, Ki Kertosono bertanya, "Apakah mereka bersedia melakukannya bersama kita? Kita bukan sekedar bersedia berkorban untuk mengambil perhiasan yang dirampas itu, tetapi kita mempunyai kepentingan sendiri. Itulah yang ingin aku tawarkan kepada mereka," jawab Ki Pandi. "Apakah mereka berempat memiliki bekal yang cukup untuk melakukannya?" bertanya Ki Citrobowo. "Menurut pengamatanku, mereka mempunyai ilmu yang tinggi. Tetapi malam itu mereka menghadapi terlalu banyak lawan, sehingga mereka tidak dapat mempertahankan diri. Jika demikian, sebaiknya kita segera menghubungi mereka untuk menyusun rencana selanjutnya."
Berkata Ki Citro Bowo pula, "Kita hubungi Ki Jogoboyo," berkata Ki Kertosono. Orang-orang Padukuhan Gemawang itu pun harus berpacu dengan waktu. Karena itu, maka Ki Kertosono pun segera menghubungi Ki Jogoboyo untuk membuat rencana lebih jauh. "Baiklah Ki Kertosono," berkata Ki Jogoboyo, "kita memang harus segera berbuat sesuatu. Sementara kita sudah berhasil menghimpun beberapa orang anak muda, memberikan sedikit bekal bagi mereka jika mereka benar-benar akan memasuki barak Wiro Sabet dan Suro Gendong." Sampurno yang ikut menemui Ki Kertosono itu pun berkata, "Kami sudah siap Ki Kertosono, sementara Manggada dan Laksono sudah berada di dalam barak itu. Jika kita terlalu lama menunggu, maka aku mencemaskan keadaan Manggada dan Laksono. Jika orang-orang di barak itu tahu bahwa Manggada dan Laksono sengaja memasuki barak itu, maka keselamatan keduanya akan terancam." "Baiklah," berkata Ki Kertosono, "jika kita menganggap bahwa keadaan sudah memungkinkan, maka kita akan dapat segera bergerak. Kita tidak akan menunggu mereka datang ke padukuhan ini, karena dengan demikian, keadaan padukuhan ini akan menjadi ajang pertempuran. Orang-orang Wiro Sabet dan Suro Gendong itu mungkin akan menimbulkan kerusakan yang besar, bukan saja atas bangunan-bangunan, tetapi mungkin juga atas para penghuni padukuhan ini, apalagi jika mereka terdesak." Ki Jogoboyo pun mengangguk-angguk. Sementara itu, Ki Kertosono telah menceritakan pula tentang keempat orang saudagar yang nampaknya akan bersedia bergabung dengan mereka. Demikianlah, maka mereka sependapat bahwa mereka harus segera bertindak agar keadaan padukuhan mereka dan bahkan katembangan mereka tidak menjadi semakin muram, sehingga tata kehidupan tidak dapat dikendalikan dengan sewajarnya. Pada hari itu juga, dua orang pengikut Wiro Sabet dan Suro Gendong telah datang ke padukuhan. Kedatangan mereka seperti biasa menimbulkan kecemasan dan ketakutan. Beberapa orang yang berada di luar halaman segera masuk dan menutup pintu regol halaman rumah mereka, namun tidak diselarak sebagaimana selalu mereka lakukan. Kedua orang itu selain menyusuri jalan padukuhan, ternyata mereka sempat singgah pula di rumah Wiseso, seperti pesan Manggada dan Laksono. Maka keduanya berusaha untuk menakut-nakuti Wiseso agar ia tidak lagi berusaha untuk mempersoalkan keberadaan Manggada dan Laksono di barak Wiro Sabet dan Suro Gendong. Ternyata Wiseso benar-benar menjadi ketakutan, sehingga anak muda itu agaknya tidak akan mengucapkannya lagi kepada siapapun juga. Karena jika alasan keberadaan Manggada dan Laksono yang sebenarnya diketahui, yang akan mengalami bencana bukan saja Manggada dan Laksono, tetapi juga ketiga orang yang telah membawanya masuk. Sementara itu, Ki Jogoboyo dan Sampurno benar-benar telah mempersiapkan rencana untuk justru datang ke barak Wiro Sabet dan Suro Gendong. Sampurno hari itu juga telah menghubungi anak-anak muda yang telah menyatakan kesediaannya untuk membantunya membebaskan padukuhan mereka dari bayangan kegarangan Wiro Sabet dan Suro Gendong. Ketika kemudian malam turun, maka seperti yang diharapkan, maka Ki Pandi telah mengunjungi Manggada dan Laksono.
Ki Carang Ageng pun telah ikut terlibat pula dalam pembicaraan yang sungguh-sungguh tentang berbagai hal yang menyangkut rencana Ki Jogoboyo untuk justru menyerang Barak itu lebih dahulu. 4 orang saudagar itu akan aku hubungi pula. Jika mereka menyatakan kesediaan mereka, maka kita akan segera mulai. Nampaknya perhiasan dan wesi aji yang dirampas itu memang dibawa kemari, berkata Ki Carang Ageng. Dengan demikian, maka jika kita berhasil, maka keempat orang saudagar itu akan mendapatkan barang-barang mereka yang harganya sangat tinggi itu kembali. Namun pada itu, Manggada pun telah mengatakan pula bahwa agaknya Ki Sopo Aruh telah berniat untuk dengan bersungguh-sungguh menangani persoalan Padukuhan Gemawang dan Katembangan Kalegen. Nampaknya tugas-tugas yang lain akan dikesampingkan. Perkembangan terakhir di Padukuhan Gemawang agaknya tidak sejalan dengan rencana Wiro Sabet dan Suro Gendong. Baiklah Ki Pandi, berkata Ki Carang Ageng. Ki Pandi agaknya harus semakin sering mengunjungi kami di sini. Bukankah hampir setiap malam aku datang kemari? Lebih dari setiap malam, desis Ki Carang Ageng. Jadi maksudmu juga di siang hari? Bertanya Ki Pandi pula. Tidak, itu akan sulit dilakukan. Maksudku, jika perlu 1 malam 2 kali, mungkin tentang hasil sebuah pembicaraan harus segera kami dengar atau sebaliknya, berkata Ki Carang Ageng. Ki Pandi termangu-mangu, namun kemudian katanya, jika saja aku masih semuda Manggada dan Laksono. Ki Carang Ageng tersenyum. Katanya, kenapa bukan aku yang mencoba membantu Ki Pandi untuk keluar masuk barak ini? Itu akan lebih berbahaya. Manggadalah yang menyahut. Setiap saat, orang-orang di barak ini memerlukan kita. Pagi, siang, malam, dan kapan saja mereka kehendaki tanpa mengenal waktu. Saat mereka akan pergi dan saat mereka kembali. Ki Carang Ageng mengangguk-angguk. Dengan nada rendah ia berdesis. Aku tidak terbiasa mengungkung diri seperti ini. Aku terbiasa terbang ke sana kemari menuruti keinginan sepasang kakiku ini. Tetapi Ki Pandi segera menyahut. Siapa yang mengikatmu di sini? Ki Sopo Aruh? Ki Carang Ageng tersenyum. Katanya, iya, Ki Sopo Aruh. Kau mengeluh karena kau telah membawa beban yang kau letakkan sendiri di pundakmu, berkata Ki Pandi. Ki Carang Ageng bahkan tertawa. Katanya, hehehe, aku tidak mengira bahwa keterkaitanku akan menjadi berlama-lama seperti ini. Tetapi aku agaknya dapat mengharap bahwa aku akan segera dapat meninggalkan penjara ini setelah kalian datang. Ki Carang Ageng pun tersenyum keluar dari penjara ini. Demikianlah, maka sejak hari itu, Ki Jogoboyo di Gemawang telah meningkatkan segala persiapan, meskipun dengan diam-diam. Sementara Ki Pandi telah menghubungi lagi anak di Demang, Rejondani, yang telah dirampok habis-habisan oleh Ki Sopo Aruh dan para pengikutnya. Tidak akan ada korban yang sia-sia, berkata Ki Pandi. Jika orang-orang Gemawang terlibat dalam hal ini, sama sekali tidak ada hubungannya dengan perhiasan dan wesi aji yang dirampok itu.
Tetapi karena orang-orang Kemawang mempunyai kepentingan sendiri, selama ini mereka berada dalam bayangan kekuatan orang-orang yang telah merampok kalian di sini. Bukan saja anak Ki Demang Rejendani yang menemui Ki Pandi, tetapi Ki Demang sendiri ikut menemuinya, dan bahkan Ki Demang itulah yang menjawab, "Kisanak, kami akan bekerja sama dengan Kisanak. Persoalannya bukan sekedar mereka merampok anakku, tetapi perampokan itu telah melanggar hak atas orang-orang Kademangan Rejondani. Karena itu, bukan saja anakku dan ketiga orang saudagar kawan-kawannya itu yang akan melibatkan diri, tetapi aku dan beberapa orang terpilih dari Kademangan ini. Menurut keterangan anakku, kelompok perampok itu adalah kelompok yang sangat kuat. Karena itu, maka tanpa kerjasama dengan pihak lain, Kademangan ini agaknya juga akan mengalami kesulitan." Namun Ki Pandi pun telah berterus terang bahwa orang-orang Padukuhan Gemawang dan bahkan Kademangan Kalegen dibayangi oleh ketakutan. Nampaknya terhadap orang-orang Gemawang dan Kalegen yang lebih berbicara adalah justru dendam di hati Wiro Sabet dan Suro Gentong. "Kami sedang mencari sisa-sisa keberanian di hati anak-anak mudanya," berkata Ki Pandi. Ki Demang Rejondani itu mengangguk-angguk. Katanya, "Kami dapat mengerti Kisanak. Jika setiap hari mereka selalu ditakuti dengan segala macam cara, maka lambat laun mereka benar-benar kehilangan keberanian. Beruntunglah bahwa kami masih menemukan kekuatan yang tersimpan di Padukuhan Gemawang, sehingga kami masih dapat merencanakan satu langkah yang mungkin sangat berbahaya," berkata Ki Pandi. Namun kemudian katanya pula, "Apalagi yang dihadapi adalah Ki Sopo Aruh." Ki Demang mengerutkan dahinya. Katanya, "Nama itu memang dapat menggelutkan jantung. Tidak ada orang yang dapat melawannya. Karena itu untuk membatasi kemampuannya, harus disiapkan beberapa orang yang khusus akan menghadapinya." "Ya," Ki Pandi mengangguk-angguk. "Kita akan membicarakan dengan matang sebelum kita melangkah. Tetapi kesediaan Ki Demang telah membesarkan hati kami. Ki Jogoboyo Padukuhan Gemawang akan mengatur segala-galanya." "Baiklah," berkata Ki Demang Rejondani, "bahwa mereka telah merampok di daerah kami. Tentu menjadi kewajiban kami untuk mencegah hal itu terulang lagi. Adalah juga tugas kami untuk menemukan kembali barang-barang yang telah dirampok itu. Bukan karena sebagian daripadanya adalah milik anakku, tetapi siapapun yang mengalami, maka kami semuanya mempunyai tugas untuk mengambilnya kembali. Karena itu, sebelum penghuni Kademangan ini mengalami nasib seperti orang-orang Gemawang yang telah dicekam oleh ketakutan karena keberhasilan para pengikut Sopo Aruh untuk menciptakan suasana seperti itu, maka kami harus bertindak lebih cepat." "Ya Ki Demang," berkata Ki Pandi, "jika keadaan ini berlangsung terlalu lama, maka Gemawang dan bahkan Kademangan Kalegen benar-benar tidak akan mampu berbuat apa-apa lagi. Dengan demikian, maka Gemawang tidak akan pernah dapat bangkit lagi, karena pimpinan padukuhan itu akan berada di tangan Ki Sopo Aruh, yang perlahan-lahan tetapi pasti juga akan menguasai Kademangan Kalegen seluruhnya." "Baiklah Ki Pandi," berkata Ki Demang Rejondani, "kami menunggu saat untuk bertindak. Kapanpun kami sudah siap. Tidak hanya keempat orang yang sudah dirampok itu,
aku sendiri dan beberapa orang terkuat di Kademangan ini akan ikut serta. Kesediaan Ki Demang itu telah membesarkan hati Ki Pandi. Kesediaan ini kemudian telah diteruskan kepada Ki Kertosono yang kemudian menyampaikannya kepada Ki Jogoboyo. Baiklah, berkata Ki Jogoboyo, kita akan segera mulai, tetapi sebaiknya kita bertemu langsung dan membuat rencana-rencana yang matang dengan Ki Demang, agar kita tidak terperosok ke dalam kesulitan karena salah paham. Sebenarnya lah, Ki Jogoboyo dan Ki Kertosono serta Ki Pandi telah pergi ke Kademangan Rejondani untuk menemui Ki Demang dan keempat saudagar perhiasan dan wesi aji itu. Akhirnya mereka menentukan bahwa mereka dalam waktu dekat akan menyerang Barak Wiro Sabet dan Surogentong di sekitar pekan mendatang. Kita mengalami kesulitan untuk menentukan apakah kita akan menunggu kedatangan Ki Sopo Aruh atau tidak, berkata Ki Pandi. Jika kita menunggu, maka dapat terjadi kesulitan yang sulit diatasi oleh Manggada dan Laksono, karena sulit untuk mengetahui Ki Sopo Aruh. Tetapi jika tidak menunggu kehadirannya, maka ia akan tetap merupakan duri yang ada di dalam daging bagi ketenangan hidup khususnya di Kemawang. Ki Pandi benar, berkata Ki Kertosono. Untuk hal itu, maka sebaiknya Ki Pandi berbicara langsung dengan anak-anak muda itu. Bukankah Ki Pandi dapat memasuki barak itu kapan saja? Hanya di waktu malam, jawab Ki Pandi. Nah, jika demikian, maka nanti malam Ki Pandi dapat membicarakannya dengan Manggada dan Laksono, berkata Ki Kertosono yang selalu dibayangi kecemasan tentang anak dan kemenakannya itu. Ki Pandi mengangguk mengiyakan, katanya kemudian, besok kita akan berbicara lagi. Demikianlah, maka Ki Jogoboyo, Ki Kertosono, dan Ki Pandi pun telah minta diri untuk kembali ke Kemawang. Malam itu, seperti biasanya, Ki Pandi mengunjungi Manggada dan Laksono. Ki Pandi pun kemudian menceritakan pertemuannya dengan Ki Jogoboyo, Ki Kertosono, dan Ki Demang Rejondani. Aku sanggup menemui mereka esok dengan membawa laporan. Bagaimana menurut pendapat kalian dan Ki Carang Ageng? Memang rumit Ki Pandi. Kedua-duanya mengandung kemungkinan baik, tetapi juga kemungkinan buruk, jawab Ki Carang Ageng. Namun katanya kemudian, tetapi aku condong untuk menunggu kedatangan Ki Sopo Aruh. Orang itu harus kita hancurkan sampai tuntas. Agaknya tidak akan terlalu lama lagi. Selebihnya Ki Sopo Aruh tidak begitu memperhatikan keadaan budak-budaknya, sehingga ia tidak dapat mengenali budak-budak itu dengan baik. Karena itu, maka kelebihan 1-2 orang di barak itu tidak akan menarik perhatiannya. Ki Pandi mengangguk-angguk, namun agaknya ia masih mencemaskan nasib Manggada dan Laksono. Karena itu, maka ia pun kemudian bertanya, seandainya sengaja atau tidak sengaja, Ki Sopo Aruh menemukan kalian di sini? Jika hal itu terjadi, maka apa boleh buat? Jika hidupku harus berakhir di sini, tetapi jika aku mati, Ki Sopo Aruh tentu akan mati juga, jawab Ki Carang Ageng. Ki Pandi masih mengangguk-angguk, tetapi seandainya terjadi demikian, maka Manggada dan Laksono masih tetap berada dalam bahaya. Ki Carang Ageng yang melihat keraguan-raguan itu berkata, untuk mengatasi kemungkinan itu,
Maka sebaiknya Ki Pandi segera mempersiapkan orang-orang yang bersedia melibatkan diri untuk melawan para penghuni barak ini. Ki Pandi akan membawa mereka secepat mungkin. Demikian diketahui Ki Sopo Aruh itu datang. Baiklah, meskipun tetap mengandung bahaya, tetapi aku akan menempuh jalan ini. Besok aku akan minta Ki Jogoboyo untuk mempersiapkan segala-galanya, berkata Ki Pandi. Kami akan memberikan isyarat kepada Ki Pandi, berkata Manggada kemudian. Jika kami ketahui ia berada di sini di siang hari, maka kami akan menaruh sebuah cemeti kuda di ujung senggot timba itu. Bukankah ujung senggot itu akan nampak dari luar dinding? Sambil tersenyum Ki Pandi menjawab, dari jarak berapa puluh langkah, aku dapat berdiri paling dekat dengan barak ini. Apakah kira-kira mata tuaku masih dapat melihat ujung cemeti itu? Kecuali itu, apakah berarti siang dan malam aku harus menunggu barak ini? Ki Carang Ageng pun tertawa. Katanya, tetapi aku sependapat bahwa isyarat itu akan ditaruh di ujung senggot timba itu. Jika cemeti itu terlalu kecil, maka kami akan menaruh apa saja di ujung senggot itu. Bukankah itu tidak perlu? Setiap malam aku datang kemari, berkata Ki Pandi. Maksudku, jika Ki Sopo Aruh datang di pagi hari, maka waktu yang sehari menunggu kedatangan Ki Pandi di malam hari tentu terlalu lama. Mungkin Ki Sopo Aruh itu sudah sempat melakukan sesuatu di sini. Sementara itu, Ki Pandi kami mohon untuk melihat-lihat, meskipun dari kejauhan di siang hari. Ki Pandi tertawa, katanya, baiklah, aku terima beban ini, karena agaknya memang hanya aku yang dapat melakukannya. Demikianlah, maka di tengah malam dengan hati-hati, Ki Pandi pun telah keluar dari barak itu dengan meloncati dinding sebagaimana sering dilakukannya. Ternyata Ki Pandi yang meskipun sudah terhitung tua itu adalah seorang penghubung yang baik. Lagi-lagi ia sudah berbicara dengan Ki Kertosono dan Ki Citrobowo. Ki Kertosono kemudian berbicara dengan Ki Jogoboyo dan bersama-sama pergi ke rumah Ki Demang Rejondani dengan Ki Pandi pula. Mereka pun kemudian telah mendapatkan kesempatan bahwa menjelang pekan mendatang, Ki Demang, anaknya bersama 3 orang kawannya dan beberapa orang terkuat dari Kademangan Rejondani akan berada di hutan dekat Barak Wiro Sabet dan Surogentong. Ki Pandi yang sudah terbiasa berada di hutan itu akan mengatur tempat bagi mereka. Demikian pula orang-orang Padukuhan Gemawang. Mereka juga akan berkemah di hutan itu pula. Namun dalam pada itu, Manggada dan Laksono pun berusaha untuk mengetahui kapan Ki Sopo Aruh akan datang ke barak itu. Justru sehari sebelum hitungan pekan itu sampai, Ki Sopo Aruh memang sudah berada di barak itu, tetapi tidak sampai setengah hari. Nampaknya ia masih sangat sibuk, sehingga sebelum matahari turun, ia sudah tidak ada lagi di barak. Tetapi pada hari itu juga, Manggada dan Laksono mendengar dari orang-orang yang pernah dikalahkan oleh Laksono itu, bahwa Ki Sopo Aruh akan kembali lagi dalam 2 hari mendatang. Mereka mengatakan bahwa segala sesuatu sudah dipersiapkan untuk menyelesaikan persoalan Padukuhan Gemawang. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus
kisah Arya Manggada pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.